أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan mereka Al-Quran, kemudian mereka membacanya dengan sebaik-baik bacaan, merekalah orang-orang yang beriman. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, tidak membacanya dengan sebaik-baiknya, merekalah orang-orang yang merugi. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan, merekalah orang-orang yang beriman. Dan dalam ayat ini juga para ulama menafsirkan bahwasanya sebaik-baik bacaan di sini, selain seseorang itu membaca dengan baik, dengan bacaan yang benar, dan makna haqqa tilawati, itu membaca dan dia berusaha mentadabburi dan dia berupaya menghafalnya dan dia berupaya untuk mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Dan puncak dari level pengaplikasian dalam sebenar-benarnya bacaan adalah pengamalan dari Al-Quran. Dan orang-orang yang benar-benar mengamalkan Al-Quran dengan baik, merekalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran tersebut. Barang siapa yang berpaling dari membacanya, tidak mau menghafalnya, tidak mau mentadabburinya, bahkan tidak mau mengamalkan isi Al-Quran, dan mereka inilah orang-orang yang merugi. Dan Al-Quran, kita tahu bahwasanya Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran tersebut nanti akan datang di hari kiamat menjadi penolong bagi pembacanya, bagi sahib Al-Quran. Ketika kapan Al-Quran menjadi penolong bagi seorang hamba? Ketika dia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah katakan, Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu bisa jadi menolong kita dan bisa jadi pula menjadi penyeret kita ke dalam nerakanya Allah tatkala kita tidak mau mengamalkan Al-Quran tersebut. Maka kita berupaya mengimani ayat Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang sulit dalam Al-Quran. Allah telah memudahkannya, dan kita mengetahui Allah katakan, laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran. Mana orang-orang yang mau mengambilnya, yang mau mengingatnya, yang mau membacanya, yang mau menghafalnya, yang mau tadabburinya, yang mau mengamalkannya? Maka sudah sepatutnya kita untuk berupaya belajar kembali bagaimana membaca yang baik, bagaimana menghafal Al-Quran itu. Dikarenakan orang-orang yang menghafal Al-Quran ini merupakan orang-orang kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaannya dengan Al-Quran, sehingga dia berupaya menghafal kalam Allah, dan itu sebaik-baik perkataan, dan dia berupaya mentadabburi makna dari bacaannya, dan dia berupaya tadabbur
dalam salatnya, dalam salat malamnya, dan dia bisa menangis, meleleh air matanya, berlinang air matanya tatkala dia melihat azab Allah dalam Al-Quran, atau melihat kenikmatan-kenikmatan ahli surga, dan dia mengetahui maknanya. Saat dia bisa mentadabburi dalam salatnya, itu merupakan saat-saat yang sangat-sangat bahagia bagi seorang muslim yang mengerti, yang paham akan makna ketika dia tadabbur dalam salatnya. Itu sebuah kenikmatan yang sangat besar. Kemudian dia berupaya mengamalkannya. Inilah puncak, yang paling puncak dalam pengamalan Al-Quran, yaitu mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Ketika Allah menyuruh kepada kita untuk menyembah Allah, untuk bertauhid kepada Allah, untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, dan inilah pengamalan kita dengan Al-Quran. Dan disitulah Al-Quran akan menolong seseorang, dan disitulah layaknya seseorang dikatakan dia beriman dengan Al-Quran, dia mengamalkan. Tidak cukup dia hanya membacanya, tidak cukup dia hanya tadabbur, tidak cukup dengan menghafal, namun dia mengamalkannya, isi Al-Quran tersebut. Kata Aisyah ketika menyifati bagaimana sifat Rasulullah, kana khuluquhul Quran, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya itu merupakan Al-Quran. Apa yang disebutkan sifat-sifat yang mulia dalam Al-Quran itu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah kita ahli Quran. Siapapun bisa menjadi ahli Quran, bukan hanya seorang hafidh, namun ahli Quran itu yang sebenarnya adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran tersebut. Walaupun dia mungkin membacanya terbata-bata, walau mungkin dia sulit dalam menghafalnya, mungkin dia sulit dalam tadabburnya, namun dia mampu melaksanakan isi Al-Quran tersebut, dan dia berupaya istiqamah dalam kehidupannya, dan dia berupaya menjadikan Al-Quran tersebut sebagai huda, sebagai petunjuk hidupnya. Maka merekalah kekhususan Allah, merekalah ahli Al-Quran. Maka bersemangatlah kita dalam kebaikan, terutama membacanya, tadabburnya, dan mengamalkan isi Al-Quran, agar kita menjadi orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Kita merindukan surga. Sesungguhnya surga dipenuhi oleh orang-orang yang saleh, para nabi, dan orang-orang yang mencintai mereka dan berjalan di atas jalannya mereka. Dan sudah barang pasti orang-orang yang beramal saleh diberikan ujian, dan ujian tersebut untuk menguji layakkah dia sebagai orang beriman, dan melihat mana yang paling baik amalannya, mana yang paling baik pengamalannya dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji di antara kita mana yang paling baik amalannya, mana yang paling baik bacaannya, mana yang paling baik tadabburnya, mana yang paling baik dalam pengamalannya. Merekalah orang-orang yang diterima amalannya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh Allah hanya menerima orang-orang yang bertakwa, yaitu amalannya yang ikhlas, amalannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berupaya kita menjadi ahli Quran. Siapapun bisa menjadi ahli Quran. Dan nasihat bagi diri saya sendiri dan bagi pemirsa semuanya, agar kita bersemangat dalam menghidupkan Al-Quran di rumah-rumah kita, di tempat kerja kita, atau dimanapun kita hidup dengan Al-Quran. Kita membaca, tadabburnya, dan kita berupaya mengamalkannya. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.